Oke, 102 pinjol yang saya bilangin tidak sah. Kenapa saya bilangin ini tidak sah ya? Memang ini telah dikeluarkan izinnya oleh OJK. Dan OJK telah membentuk semua undang-undang yang ada. Tapi permasalahannya tidak pernah dikaper OJK sampai detik ini. Bahkan begitu banyak teman-teman semuanya yang mengeluhkan segi penagihan. Ya, kita bahas segi penagihan aja dulu. Betapa kurang ajarnya debt collector yang selalu menghina dan mencaci maki teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar. Terus apa yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya berkata cuma satu, selesaikan secara internal. Ini kan gila gitu loh. Ya, orang-orang menyampaikan tentang keluh kesah dari segi penagih. Ya, tapi OJK menyampaikan selesaikan secara internal. Kalau ini diselesaikan secara internal dan orang-orang komplain soal penagihan dari pinjol legal atau 102 pinjol legal saat ini, yang terjadi adalah si pinjolnya malah berkilah dan itu tidak dari mereka. Ya. Makanya yang diharapkan, tujuan kita melapor ke OJK ini adalah supaya kasus ini kan dijembatani dan OJK bisa membuka hal itu dan OJK bisa melakukan penyelidikan hal itu, bukan malah kita disuruh untuk menegosiasi secara internal. Ya, makanya kemarin saya juga sampaikan sama Anda, OJK ini mulai ngawur. Kenapa saya ngawur? Contoh kayak kita membawa suatu kendaraan ke bengkel dengan tujuan kita dari rumah adalah mau ganti oli, tapi yang dicek sampai di bengkelnya adalah angin ban. Kira-kira nyambung atau tidak? Kira-kira Anda enak atau tidak? Ya, pastinya nggak nyambung dan pastinya Anda akan komplain saat itu gitu loh. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh OJK. Tujuan kita melaporkan segi penagihan yang kurang ajar, yang kita diteror, kita diintimidasi, kita ditakut-takuti. OJK meminta kita untuk negosiasi secara internal. Kalau sudah dinegosiasi secara internal, ya, yang ada si pinjol tidak akan mau mengakui bahwa debt collector yang mencaci maki itu bukan dari mereka. Ya, disinilah letak tidak nyambung. Memang ruang pengaduan itu ada. Ya, OJK membentuk pengaduan, semua pengaduan boleh laporkan ke sini, tapi soal ditanggapi atau tidak itu ya terserah aja. Ya, kalaupun ditanggapi hasilnya seperti itu. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Siapa yang sudah pernah melaporkan tentang 102 pinjol legal ini, terserah dari pinjol manapun, yang penting itu legal dan resmi OJK, dan Anda laporkan ke OJK dengan pola penagihan yang tidak manusiawi. Ya, terus apa jawaban OJK? Apakah OJK meminta coba negosiasi secara internal, minta pengurangan, minta restrukturisasi atau apa gitu loh yang dijelaskan OJK? Yang Anda laporkan itu apa? Karena tembusan itu ada banyak masuk ke saya. Dia melapor ke OJK dan laporan itu juga dikirim ke saya. Ya, dia melaporkan tentang tindak kejahatan dari aksi debt collector yang selalu mencaci maki dan menghina. Ya, tapi yang dijawab OJK selalu menjawab, mungkin itu entah jawaban otomatis atau gimana, saya juga nggak tahu. Yang jelas OJK menjawab itu dengan meminta itu diselesaikan secara internal saja. Ya, ini kan lucu gitu. Lain hal kalau yang ditanyakan orang itu, ini saya dibebankan dengan bunga yang berat, saya dibebankan dengan denda yang banyak, dan OJK menyampaikan selesaikan secara internal, itu masih oke. Ya, OJK menyuruh kita untuk negosiasi dengan pihak pinjolnya, itu masih nyambung. Tapi yang dilaporkan soal aksi penagihan, penyebaran data, DC datang ke rumah dengan membentak, mencaci maki, tapi OJK minta jawabannya juga sama, selesaikan secara internal. Ini kan nggak masuk di akal. Ya, makanya saya sangat salut dengan kasus IPB kemarin. Siapa yang sudah tahu dengan kasus IPB? Ya, IPB berhasil memviralkan hal itu. Berapa banyak mahasiswanya yang terjebak dengan pinjaman online dan pay letter dengan iming-imingan investasi. Tapi mereka berhasil memviralkan. Yang saya lihat di situ adalah keviralannya ini, sehingga memancinglah untuk OJK masuk ke dalam itu karena ada media. Ya, memang nggak salah, di zaman ini adalah zaman pencitraan banget. Habis itu kita balik lagi ke 102 pinjol legal. Kenapa saya bilangin ini tidak sah? Karena memang ini tidak ada tindak lanjut dari OJK, walaupun yang mengeluarkan izin dari pinjol resmi ini adalah OJK sendiri. Tapi memang tidak ada solusi. Dan wajar kalau detik ini Anda menyatakan, saya udah ogah bang, saya udah nggak mau lagi bayar. Ya oke, itu nggak ada masalah. Ya, karena memang tidak ada solusi lagi. Kita mengeluh kesahkan, ya, bukan soal dendanya lagi, bukan soal bunganya lagi, tapi soal aksi penagihan yang selalu bernuansa ancaman, sehingga berdampaklah kepada aksi-aksi
yang nekat mengakhiri hidup, nekat minum racun, loncat dari gedung. Ini adalah dampak dari teroran, intimidasi yang dilakukan terus-terusan oleh debt collector. Dan hal inilah yang tidak tercover oleh OJK. Makanya saya meminta sama Bapak Presiden. Ya, kemarin itu saya meminta sama Bapak Presiden dan saya jelaskan kalau bisa ini harus ada campur tangan dari pemerintah. Ataupun siapa yang mau ditunjuk Bapak Presiden yang berwenang dalam mengatasi 102 pinjol saat ini sebelum penambahan pinjol ilegal menjadi legal, ini perlu diatasi dulu, harus ada campur tangan dari pemerintah. Kalau hanya mengandalkan OJK, percaya kasus mengakhiri hidup dan kasus bunuh diri ini akan makin banyak lagi. Ya, karena memang tidak ada solusi sesuai dengan arahan OJK, sesuai juga dengan cerita yang disampaikan OJK dalam media online, bahwasannya potensi bisnis pinjol ini adalah peluang yang bagus. Ya wajar, karena tujuan mereka sudah meleset. Tujuan mereka adalah memperkaya investor, bukan lagi membantu masyarakat atau penyaluran UMKM yang benar-benar bermanfaat. Nggak ada lagi. Ya, makanya saya berharap itu buat Bapak Presiden mungkin di penghujung jabatan dia ya, karena tahun besok itu sudah ganti presiden ya, mungkin melakukan tindakan yang memang seharusnya melirik untuk ke korban pinjol ini. Karena perusakan ekonomi pun ini besar-besaran terjadi dari pinjol ya, karena memang kehancuran ekonomi itu dihancurkan oleh pinjol sendiri. Orang bekerja 1 bulan duitnya habis hanya untuk pinjol ya. Dia gadein aset dan segala macam habisnya buat pinjol, hutang dia tidak pernah selesai. Ya wajar yang miskin makin miskin, yang kaya pun akan ikut miskin kalau nyemplung ke dunia pinjaman online, dan mekanisme inilah yang harus diperbaiki. Ya, dan teman-teman yang terjebak di 102 pinjol legal, saya juga berharap kalau memang Anda sudah tidak mampu, memang sudah tidak sanggup dan Anda dihadapkan dengan teroran debt collector, saya rasa yang perlu Anda atasi adalah memutus komunikasi Anda dengan para penagih hutang. Kalau Anda tidak putus komunikasi Anda dengan para penagih hutang, ini akan berdampak buruk kepada hidup Anda buat kedepannya. Bisa jadi Anda singkat pemikiran atau mentok pemikiran sehingga nekat mengakhiri hidup. Ini Anda harus batasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu-satunya resiko gagal bayar pinjol itu saya selalu sering banget menyampaikan sama Anda adalah BI checking. Tapi risiko kepanikan dan ketakutan dalam diri Anda bisa berdampak Anda kehilangan nyawa secara sia-sia. Ini tolong Anda kondisikan, dan jangan sampai Anda kehilangan nyawa Anda atau berpikiran singkat di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar ini. Soal DC datang ke rumah nggak ada masalah, soal Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, itu nggak ada masalah. Yang penting Anda kondisikan pemikiran Anda dan putus komunikasi Anda dengan debt collector sesegera mungkin. Ya, yang jelas di 102 pinjol legal saat ini, dimanapun Anda telat bayar, dimanapun gagal bayar, kalau memang sudah tidak mampu, putus komunikasi Anda secepat mungkin. Habis itu kondisikan diri Anda dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Pulihkan hidup Anda, jangan terlebih rasa takut sehingga merugikan diri Anda sendiri. Anda tidak berusaha, tidak bekerja lagi, yang ada hidup Anda makin hancur. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.